saja terkhusus kepada kepala keluarga di rumah itu yang sudah duluan berpulang di tahun 2017, Aba Kiai Haji Mokhtar Hussein, Allah yarham. Sesaat sebelum beliau meninggal, ada dua janji yang doa saya terkhusus di hari ini kepada beliau, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Suasana haru mewarnai upacara pengukuhan Guru Besar Profesor Zainal Arifin Mokhtar di Balai Senat UGM, Kamis 15 Januari 2026. Ruangan yang penuh sesak dipenuhi para undangan yang hadir, tiba-tiba hening dan sempat terhenti sejenak saat Zainal membacakan pidato penutup pengukuhan guru besarnya. Uceng, demikian ia akrab disapa. Menyeka air matanya, teringat pesan ayahanda yang telah berpulang. Ia sedih dan terharu sebab sosok lelaki yang selalu memberi semangat pada dirinya tidak bisa menyaksikan anaknya meraih gelar profesor di kampus Universitas Gadjah Mada tersebut. Uceng mengenang perjalanan panjang pengabdian sekaligus janji kepada orang tuanya sebagai guru besar. Ia mengaku tahun 2017 merupakan masa paling sedih dalam hidupnya ketika sang ayah berpulang ke rahmatullah. Ia teringat dua janji yang pernah disampaikan. Pertama, mengurus dan merawat ribuan buku peninggalan sang ayah yang kini telah ia tunaikan. Kedua, menuntaskan perjalanan akademiknya hingga meraih gelar guru besar yang akhirnya terwujud hari ini. Usai turun dari mimbar, tangis Uceng pun pecah dalam pelukan ibunda tercinta Haji Zaitun Abbas, menambah haru biru suasana pengukuhan. Ia merefleksikan perjalanan hidupnya yang penuh jatuh dan bangun, antara kekecewaan dan kegembiraan. Itu semua sebagai bagian dari proses panjang yang dia tempuh. Baginya, pencapaian ini bukanlah batu yang tiba-tiba jatuh dari langit. Meminjam istilah Pramudia Anantatur, saya persembahkan terima kasih kepada banyak pihak yang telah memberi sumbangsih, baik langsung maupun tidak langsung, dalam langkah dan jejak saya hingga hari ini, ucap Uceng. Uceng yang lahir di Makassar menyalakan kontribusinya di dunia hukum bukanlah jalan yang mudah. Perannya terus bergeser dan berkembang sebagai anak, saudara, pelajar, mahasiswa, dosen, hingga pemuka pemikiran di ranah universitas, kebangsaan, dan dunia digital. Ia mengenang masa tumbuh kembangnya di sebuah rumah mungil di Makassar, tidak jauh dari Stadion Mato Angin. Di bawah atap seng rumah itulah ia dan keluarganya berbagi kisah kegembiraan serta kesedihan dalam satu ikatan darah. Pengalaman berorganisasi turut membentuknya, mulai dari menjadi ketua OSIS Semansa Makassar, ketua Senat Fakultas Hukum UGM, hingga aktif di berbagai komunitas dan lembaga. Ia pernah terlibat di Pusat Kajian Anti Korupsi Pandeka FHUGM, Caksana Institut, Kemitraan, hingga menjadi anggota Dewan Pengawas Masjid di lingkungan tempat tinggalnya, serta dan lain-lainnya. Perjalanan intelektual Uceng dimulai sejak dini. Ia kerap berkeliling berbagai forum seperti seminar, loka karya, diskusi, fokus group discussion, hingga acara talk show dan siaran televisi. Bahkan sejak hampir 2 dekade lalu, disitulah saya bertemu tokoh, pemikir, dan orang-orang cerdas yang membantu menimbun informasi serta pengetahuan dalam diri saya, ujar Uceng. Perjalanan pendidikan tingginya dimulai pada 2023 saat menyelesaikan sarjana hukum di UGM. Ia kemudian meraih gelar Master of Law dari Faculty of Law Northwestern University, Chicago, Amerika Serikat pada tahun 2026 dan menyelesaikan studi doktoral di Fakultas Hukum UGM pada tahun 2012. Uceng sempat menjabat sebagai Ketua Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UGM periode 2021-2025. Selain itu, ia aktif dalam berbagai posisi strategis nasional, antara lain sebagai Wakil Ketua Komite Pengawas Perpajakan Kementerian Keuangan RI 2023-2025,
anggota tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu 2002-2025, serta pernah tergabung dalam Satuan Tugas dan Sapu Bersih Pungutan Liar periode tahun 2020 dan lain-lainnya. Dalam 5 tahun terakhir, ia menggeluti belasan penelitian, menulis jurnal, dan puluhan publikasi, menyusun 3 buku bunga rampai, 5 buku tunggal, serta meraih 7 penghargaan. Namanya juga dikenal publik melalui garapan film dokumenter Dirty Vote, sebuah desain kecurangan pemilu 2024 yang mengangkat analisis kritis terhadap proses pemilu dan mempertegas posisinya sebagai intelektual yang bersuara berbasis data dan fakta. Profesor Uceng menegaskan bahwa menjadi profesor baginya relatif hanya persoalan administratif, sementara sikap, tanggung jawab intelektual dan keberpihakan pada kepentingan publik justru lebih berat. Ia berharap para profesor dapat menjadi intelektual organik, tidak harus selalu tampil langsung di ruang publik, tetapi mampu memperdayakan dan menguatkan pengetahuan masyarakat, terutama di tengah situasi pembodohan dan pembiaran yang kian terasa sistematis. Tanggung jawab kita kelak akan ditagih. Dari sanalah akan ditentukan Indonesia akan menjadi seperti apa suatu saat kelak, karena kepadanya kita meminta dan kepadanya kita semua berserah diri, ujar Uceng menutup pidatonya. Begitupun teman kuliah di FH UGM, ada Mas Erta, ada Mas Henry, Mas Ari, Mas Dede, Mas Ferry, Mas Isharyanto, Mas Dodo, Mbak Vira, Mbak Prita, Mbak Yayu, Mas Joko, dan Mas Casyo, serta nama-nama lainnya yang ketika disebutkan tentu memakan ruang yang cukup panjang. Terutama dan terkhusus tentu saja pada keluarga besar saya, pada Umi Haja Zaitun Abbas, yang saya yakin ada begitu banyak doa dan air mata yang ia alirkan sebagai penambah tenaga dan motivasi saya hingga saat ini. Tentu tak sedikit pun ada keberanian saya untuk menggunakan ketajaman kata yang mampu saya lakukan di hadapan Umi, yang mengajari dan mengenalkan saya kata-kata pertama dalam hidup ini. Kepada kakak saya yang tercinta, Dr. Iqbal Mohtar beserta Nurlinda Arsyad, Insinyur Zulfa Mohtar beserta Lotong Makaraka, Insinyur Zulfikal Mohtar dan Sonia Ramadhani, Dr. Zulkifli Mohtar bersama Mutmainda Okabayasi, Dr. Salwa Mohtar bersama Suhair Kalla, Insinyur Zainal Abidin dan Astuti Tahir. Keenam saudara saya ini beserta pasangannya serta anak-anak mereka yang sekaligus ponakan saya adalah ikatan lama yang mendalam dalam sebuah persaudaraan. Kami tumbuh dan berkembang di rumah mungil di Makassar, sepeleparan batu dari Stadion Mato Angin. Di bawah atap seng itulah kami menuliskan kisah yang berbeda, tapi membagi kegembiraan dan kesedihan yang sama dalam pertalian satu darah. Tentu saja terkhusus kepada kepala keluarga di rumah itu, yang sudah duluan berpulang di tahun 2017, Aba Kiai Haji Mokhtar Hussein Allah yarham. Hampir seluruh kemampuan saya untuk berdiri di atas mimbar, berpidato, menyampaikan lisan dan tulisan adalah hasil didikan dan melihat beliau sebagai penceramah di masjid kota maupun kampung. Juga mengintip beliau mengajar di berbagai universitas dan sekolah. Sesaat sebelum beliau meninggal, ada 2 janji yang dia sampaikan. Dia minta saya mengurus buku-buku yang jumlahnya sangat banyak sepeninggal beliau, dan yang kedua dia minta saya untuk menuntaskan global, dan alhamdulillah saya peroleh hari ini. Doa saya terkhusus di hari ini kepada beliau, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, merahmatinya, memaafkan segala kesalahannya, kemudian ia diberikan rahmat, ampunan dan syafaat. Saya bersaksi bahwa ia telah menjadi sebaik-baik bentuk yang mungkin dari orang tua, ayah, guru, dan pelindung bagi dirinya dan keluarganya. Serta secara khusus saya berikan ucapan terima kasih kepada istri saya, Dr. Gigi Irena Esvanria, dengan berbagai love language yang dia curahkan. Empat malaikat kecil saya sudah mulai mendewasa dan berremaja.
Ada Zahra Aurelia, Zahwa Priscilia, Muhammad Izan Aristo, dan Muhammad Izar Shirazi. Saya titipkan pesan sebagaimana Ali bin Abi Thalib menitipkan pesan kepadanya. Tiada kekayaan yang lebih utama daripada akal, tiada keadaan yang lebih menyedihkan daripada kebodohan, dan tiada warisan yang lebih baik daripada pendidikan. Tentu saja juga kepada mertua saya, Ibu Kustinah Jelani, ucapan terima kasih yang tak terbatas, yang mungkin tidak mampu saya ucapkan satu persatu di pidato ini. Terakhir, kepada seluruh orang yang sedang tertindas, pencari keadilan, pembaharu di tengah kesumpekan, orang yang ditahan dengan sewenang-wenang, teman-teman aktivis yang masih menjadi tersangka, dan orang-orang yang kesusahan dan orang yang sedang dalam kesempitan, semoga saya tetap istiqomah mempersembahkan kepada mereka. Bagi saya, menjadi profesor itu relatif hanya persoalan administratif, tapi memiliki sikap dan kiprah intelektual dan tanggung jawab sebagai seorang profesor sesungguhnya relatif sulit. Saya punya harapan para profesor mau menjadi intelektual organik yang mau bekerja untuk mereka. Saya mempunyai keyakinan bahwa masa ini adalah titipan dari anak cucu kita. Tanggung jawab kita akan ditagih suatu saat kelak. Karena itulah yang akan menentukan Indonesia menjadi seperti apa suatu saat kelak. Karena kepadanya kita meminta dan kepadanya kita berserah diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengukuhan Guru Besar kepada Profesor Dr. Zainal Arifin Mokhtar ditandai dengan pengalungan Samir Guru Besar oleh Ketua Dewan Guru Besar, didampingi Ketua Senat Akademik, Sekretaris Dewan Guru Besar, serta Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Para guru besar bertoga dimohon berdiri.